binary code running through my veins. Hacking the matrix, breaking all the chains. Neon lights illuminating the night. Dimulai aja ya. Boleh dah nih, udah direkam juga nih. Tapi ini di Ya. komputer nggak tahu nanti Oke. kemana ya ini. Mm-mm. Oke deh. Kalau nggak kerekod, mohon maaf ya. Eh, oke, oke. Iya mungkin dimulai aja Pak, kan di record juga ini. Mm-mm. Di apa? Oke. Udah di record juga kan? Hostnya Oh Pak udah ya. Pak Budi nih. Oh Mm-mm. mau saya Pak Afif aja ya. Saya pindahin ya. Enggak, itu Pak Budi udah jadi host udah. Iya tapi tadi kan ada ini apa ya? Pilihan record disk komputer sama record disk cloud. Itu saya pilih yang komputer, apa yang cloud? Kalau di cloud nanti saya pilih Bang Daniel. Kalau di cloud ya. Yang dan oh, nah Kalau mendingan di di komputer komputer apa? nanti ke hostnya yang rekam. Oh ke hostnya gitu. Oh berarti saya record from komputer aja berarti ya? Atau Mas Afif aja mau jadi host nih? Komputer aja berarti. Di komputer ya. Di komputer aja nggak apa-apa. Ya udah deh. Mohon maaf ya kalau nggak kerekam nih. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tes. Kedengaran suara saya? Selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, ya, selamat malam rekan-rekan semuanya. Untuk pertemuan kali ini akan materi yang akan dibawakan oleh Mas Muhammad Iqbal Kurniawan ya, tentang Python, perulangan fungsi dan Ya. Git dasar 2. Mungkin dipersilakan untuk Mas Iqbal untuk memulainya. Oke. Selamat malam semuanya. Thank you untuk udah sempetin waktu. Oke, aku hari ini mau share ini ya mengenai perulangan, terus function dan Git dasar lanjutan Git kemarin yang kita bahas. Oke, nanti kayaknya ini bakal banyak ininya sih, banyak prakteknya. Jadi perulangan itu sebetulnya ada beberapa macam ya. Ada for loop, terus while, sama untuk logiknya itu ada di break atau di continue gitu. Kalau untuk deskripsinya, for loop itu pengulangan yang digunakan untuk mengulang sesuatu dengan jumlah yang sudah diketahui. Nah, kata kuncinya di sini sih di jumlah yang sudah diketahuinya. Contohnya simpelnya mah kayak gini, misalkan kita akan mengulang angka. Nah, si angkanya ini udah terdefinisikan di awal. Misalkan mau mencetak angka ya dengan fungsi print. Nah, biar nggak ngeprint selama sebanyak 5 kali gitu. Nah, si printnya ini yang diulang dengan for. Nah, itu ada range-nya. Range-nya dari berapa? 1 sampai 5 gitu. Kalau dicontohkan seperti ini sih. Oke, ini sekalian branching ya. Kita berarti agak keloncat dulu ke bawah. Kita coba untuk eksekusi ini dulu. Oke. Oke. Kalau untuk kemarin yang udah ngikutin Git dasar ya, 1 itu kan udah sampai nge-push ya kemarin. Nah, jadi sebelum mengerjakan project
kita prepare dulu branchingnya biar rapi. Nah, dengan cara apa? Pertama, kita cek dulu ini tuh udah up to date atau belum. Nah, kalau ada tulisan already up to date, berarti artinya code lokal kita itu udah sama 1:1 dengan di sini, dengan apa ya, remote-nya gitu, dengan di server si Git-nya gitu. Coba bikin satu branch in branch, misalkan pertemuan kedua atau branch-nya akan apa ya, kita bikin. Nah, ini masih belum ada, berarti git branch. Oke, sekalian dijelasin. Nah, ada beberapa ini, beberapa poin yang mengenai branching. Paling kita praktekkan dulu untuk git branch-nya. Maaf Pak, untuk brand sendiri tuh apa ya Pak pengertiannya? Oke, jadi branch itu gini sih Pak. Kayak sebuah pengelompokan folder sih Pak. Kalau Folder. kalau kayak gini nih, simpelnya kalau di misalkan di ini deh Pak. Branch itu simpelnya gini, misalkan ini fitur, ini master atau main ya. Master. Terus ini misalkan di development ada login, fitur login. Master sama fitur login ini bisa disebut dengan branch Pak. Hmm, hmm, Eh, Kenapa dibikin kayak gini? Supaya nanti code-nya itu nggak numpuk di satu tempat gitu. Dan ada Siap, siap. versioningnya. Hmm, Dan biasanya si fitur ini selalu ngambil dari master gitu. Contohnya gini, misalkan ini hello.txt. Ketika kita bikin branch, ini tuh ngopi semua data, dipaste terus dikasih nama, fitur, login. Nah, kayak gitu sih. Kenapa nggak langsung di master aja? Biar rapi sih sebetulnya. Sama kan biasanya kalau untuk master itu digunakan pada server ini ya, server production gitu. Jadi nggak mungkin langsung ngerjain development di master gitu. oh Nanti iya Pak. masternya bakal bakal Hmm, ini ya, bakal down. Nah, branch itu seperti itu sih. Kalau di ini ya, analogi di foldering di lokal kayak gitu. siap, makasih Pak. Oke, kalau kayak gitu ada yang mau didiskusikan lagi dulu sebelum lanjut. Sorry agak loncat dulu ke bawah karena biar rapih nanti untuk struktur foldernya. Kalau aman kita lanjut ya. Kalau saya aman Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kan git branch. Branch itu untuk melihat branch yang ada. Oke, baru ada main. Kalau mau bikin branch baru gimana? Kayak tadi nge-copy data gitu, nge-copy data sama bikin folder baru. Caranya ya tinggal git branch, terus feature. Karena kita belajar looping ya, feature looping.
Nah, untuk penamaannya sebetulnya bebas sih. Cuma biar biar rapi aja, kalau untuk pembuatan feature baru ya dikasih prefix feature. Tapi kalau mau eh, membetulkan bug yang ada, membetulkan ada salah atau apa di codingan yang sudah ada, nah biasanya sih, biasanya diawali dengan fix gitu. Misalkan fix eh, input kayak gitu. Karena kita mau bikin feature baru, jadi pakainya prefix feature aja, terus looping ini feature apa yang akan dibuat. Nah, ini udah berhasil, kita cek lagi branch yang ada dengan predicate branch. Nah, sudah ada feature loopingnya. Nah, ini feature looping itu, oh ya kita pindah dulu, git checkout feature looping. Ini kalau kalau sambil diikutin juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Sekarang kita ada di sini nih, feature looping. Datanya, code-nya, atau yang ada di browser itu semua akan ke copy ke ini nih, feature looping gitu. Nah, di sini kita bisa misalkan nambahin folder baru gitu. Udah kita tambahin folder baru. Ada yang bisa di commit. Oke. Nah, udah di branch feature looping, tinggal tinggal balik lagi ke materi loop ya. Paling sebelum itu ada yang kebingungan atau ada yang mau didiskusikan dulu untuk tadi check out sama bikin branch baru. Nggak ada ya. Oke, balik lagi ke loop ya. Jadi looping itu sebuah pengulangan, tapi eh, untuk kata kuncinya itu ada di jumlah yang sudah ditentukannya. Kalau dia nggak pakai looping, contoh untuk ini ya, menampilkan atau mencetak angka 1 sampai 10 sampai 5. Jadi 5 ya, ini untuk sebuah fungsi dasar ya. Kalau nanti fungsinya banyak dan perlu looping ya, ini tidak disarankan, bahkan tidak boleh ya. Makanya ada yang namanya
looping atau pengulangan iterasi. Oke, gimana kalau untuk pengulangan di for? Contohnya kayak gini sih. Kan dulu for, terus i di dalam range. Oh, kenapa kenapa ini ya 0 sampai kenapa kalau 1 sampai 6? Karena di ini mulainya dari 0 ya. Di sebenarnya di programming sih mulai dari 0. Nah, kalau sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Atau ada yang gagal? Belum, belum. Yang ini udah bisa dijalanin, Pak. Dijalankan. Udah, Pak. Mau coba ini, mau coba dibikin. For instance. Oh, ha. Di terminal ya? Iya, betul. Jadi untuk paling ini aku jelasin sedikit. Nah, for ini tuh udah ada ya dari Python-nya. For itu manggil for. Terus i ini sebetulnya variabel. Variabel. Variabel sih bisa apa aja ya sebetulnya. Variabel. Nah, range ini sebagai apa? Skopnya berapa sampai berapa kali mau diulangnya gitu. 1 sampai 6. 1 sampai 6 itu berarti ya 5 kali. Satu, satu. Karena kan kalau ini mulai dari nol. Nolnya di itu. Terus dalam skop ini mau melakukan apa ya? Mau simpel ya simpel aja coba melakukan mencetak si variabel A kayak gitu. Dan mau ini enggak dan coba jalani. Udah. Cuman Udah kalau ya. misal ada case, misal nomor tiganya nih, jangan dihitung bisa nggak itu, Pak? Range ketiga gitu. Range ketiga. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Misal nomor Kalau tiganya jangan dimunculin gitu. kalau itu mah lebih ke logiknya sih Pak. Kalau Logik. si logik yang mungkin bisa buat ngebikin fungsi atau bikin fungsi kayak bilangan prima kayak gitu kan nggak runut ya nggak 1, 2. Nah itu lebih ke logiknya. Tapi kalau basic dari si for-nya itu akan mengulang gitu. Kalau misalkan kayak menampilkan bilangan prima dan lain-lain itu di sininya nih Pak, di blok ininya nih, blok logik. Tapi itu teh kayaknya bukan pakai for sih lebih cocok.
mungkin lebih ke while karena kan while, oh ya udah sekalian nyambung ya. Nah, while itu ser- sama sih ini, perulangan juga while loop itu. Nah, tapi dia berdasarkan kondisi. Nah, kalau untuk tadi, misalkan bilangan prima itu, kan ada kondisi ya, kondisi yang menentukan dia biar bilangan prima atau enggak. Nah, kalau dia true, ya boleh sih itu nanti buat latihan sekalian. Oke, berarti kita lanjut ke while loop ya. Ini for jadi deklarasiin dulu variabel kita ya. For error. Di I-nya pakai spasi kali, Pak. Itu udah tuh. Iya. Oh, ini sih nggak dipanggil. Iya. Kayak gini. Ini variabel cukup jelas. Variabel. Nah, kalau untuk while kayak gini, lebih cocok kalau kalau untuk melakukan ini ya. Nah, kayak gini. Jadi bak while misalkan while looping while dia tuh akan selalu bernilai true. Dia akan selalu ngeprint kalau kondisinya itu masih true gitu. Jadi kenapa dia nggak ngeprint sampai 6?
karena while-nya ini 5 gitu. 6 itu tidak tidak true kalau kondisinya kurang dari 5. Jadi makanya dia bakal stop di 5 kayak gitu. Oke. Nah, ini ada ini ya dari Mas Budi. Untuk yang tadi eh, ngeskip 3 yes, di sini bisa di logic di skip if ya. Hmm, Nah, itu pakai pakai bentar. Continue ya, continue itu di sini sih. Nah, eh, coba aja ya, kita coba aja Pak ya. Untuk yang break dan continue. Paling kalau untuk while ada yang mau didiskusikan dulu Oh, nih. Kalau nggak ada lanjut. Tapi udah aman ya untuk penggunaan si for sama while. Oke, kita lanjut kalau begitu untuk break dan continue. Ya, seperti namanya sih, si break dan continue ini kalau break dia bakal stop si perulangannya. Kalau continue dia bakal melanjutin, ya break menghentikan secara paksa gitu dengan dengan value kalau dia sudah true gitu. Kalau contoh di code kan ada pakai range tuh, range 1 sampai 10. Tapi dia ada logic kalau 5 dipaksa berhenti. Nah, dia pasti berhenti di 5 sih walaupun di range-nya itu udah sampai 10 kayak gitu. Kalau continue ya dia bakal lanjut ke, kalau dari contoh code kan kalau dia 5 lanjutkan. Sebetulnya ini contoh aja sih. Nanti untuk implementasinya bisa macam-macam. Ini kita coba. Hmm.
Kalau dari break dulu nih, contoh code-nya kayak gini. Misalkan di perulangan pakai for loop with range. Kita tuh kan kalau tadi dilihat ini ya, misalkan kayak kayak yang pertama akan mengulang si variabel A dalam range 1 sampai 6. Nah, ini tanpa break atau continue. Dia bakal ngeprint aja terus gitu sampai sampai range selesai. Nah, kalau dikasih break, oh berarti di sini tuh kita nulis logic gitu. Misalkan ini sederhananya, jika variabel i sama dengan 5, maka akan di perulangannya akan dihentikan, lalu kita mau menampilkan nilainya ke ke depan gitu, ke layar. Nah, itu dengan break gitu. Tapi kalau continue, coba kita ini. Kalau kalau continue mah, jika sudah memenuhi si kondisi, dia akan tetap melanjutkan gitu. Tapi kalau break, dia akan memaksa berhenti walaupun si race-nya masih ada gitu. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mau didiskusikan dulu. Nggak ada. Ini kita coba lagi. Lanjut ke next. Ini latihan sudah. Nah, ini untuk function fungsi. Kalau di Python nulisnya def ya. Nah, definisi si fungsi definisi ini, dia tuh satu blok kode yang dapat dipanggil berulang kali gitu dengan kata kunci def. Kenapa dibikin fungsi supaya tidak menulis berulang-ulang sih. Jadi ketika kita perlu, tinggal panggil aja si fungsinya. Kalau ini kan manggil gitu ya. Kita kalau coba ini ya, in
file. Bumi. Oke, coba cari tahu kenapa nih. Udah balik kan? Kayak gini ya. Jadi yang dipanggil bukan print, tapi ini bisa kita panggil berulang-ulang. Tetapi yang ditulis bukan si printnya. Kayak gitu sih. Tuh. Emang cara nulisnya gini sih di Python. Def pasti nama fungsinya apa gitu. Nah, ini berguna ketika nanti udah ada eh, fungsi fungsi yang agak panjang gitu. Tapi dipakai secara berulang-ulang gitu. Dipakai di beberapa tempat. Itu bisa pakai function yaitu ya. Nah, sekarang ke parameter dan value. Maka ini kosongan ya, nggak ada parameter. Tapi langsung nampilin print. Bedanya pada kalau parameter. Kalau secara definisi parameter itu nilai yang dikirimkan ke fungsi. Nilainya itu ya macam-macam, bisa bisa integer, bisa bisa string. Intinya untuk ini deh, untuk apa ya bahasa mudanya? Payload, payload.
parameter sebagai ini sih. Misalkan di contoh kodenya parameter parameter, nah bisa bisa tebak gak parameter yang mana kira-kira teman-teman? Halo, atau aman? Hmm. Coba bikin fungsi dengan parameter. Bulannya ya. Function yang kayak gini nih, itu function tapi udah di dibikin ini ya. Ya ini bisa juga. Nah, si kita bikin function namanya penjumlahan. Nah, A dan B ini sebagai parameter. Parameter itu value yang dikirimkan singkatnya mah ke si functionnya. Ya dalam hal ini si function penjumlahan perlu yang memerlukan dua parameter, parameter A dan B. Lalu return ini apa? Return itu ah, pengembalian nilai dari sebuah logik yang ditulis gitu. Di sini kan parameternya A dan B, terus returnnya itu A plus B. Bagaimana misalkan A minus B. Benar ya? 75. Kayak gini. Itu. Nah, hasilnya sih sama, cuma cara nulisnya beda. Nah, ini kenapa dibikin kayak gini? Lihat lagi-lagi ya, namanya function itu agar bisa kita pakai di berbagai tempat gitu. Jadi kalau fungsinya udah ada, tinggal panggil aja fungsinya. Si penjumlahan ini tinggal kasih parameter. Nah, parameternya ini
Misalkan si fungsinya perlu dua parameter, kita kasih dua. Bagaimana kalau misalkan parameternya lebih dari dua atau kurang dari dua? Kalau error sih. Jadi nggak perlu nulis logic kayak gini. Bisa kita bikin function terus kita pakai di berbagai tempat. Nah, sampai sini ada ini nggak ada diskusi belum? Berarti Kak, untuk Mhm. parameternya itu cuman A dan B aja. Kalau misalnya parameternya A, B, C, D gitu Kak, kira-kira dia bakal bisa nyari hasil nggak sih gitu? Ya, A, B, C bisa aja sih. Ini kan function penjumlahan ya. Mm-mm. Nanti misalkan ada eh, function untuk menghitung apa gitu. Sebelum si parameter ini tidak terbatas sih, Kak. Oh, berarti dia Tidak ada. terbatas. Jadi misalkan kita update deh code-nya, Mm-mm. cek di bawahnya sini. Logic. Kan kita mau hmm, A dikurangi B kali C. Bisa nggak ya gitu. Berarti kalau 7 kurangi 2 dikali 1 hasilnya sama kan 5 ya. Coba kalau kali 2 berarti 10 nih terusnya. 3. Oh ini ya karena B dikali C dulu berarti kalau kayak gitu. Nah kayak gitu Pak. Ini karena itu ya aritmatika. B dikali C dulu baru dia dikurangi. Kalau dia dikasih tanda kurung kayak gini berarti dia menyelesaikan ini dulu nih yang depan dulu. Oh, oke, makasih Kak. Aman ya. Aman. Aman. Jadi parameter tuh nggak ini sih nggak tergantung kebutuhan sih sebetulnya. Hmm. Ada dia cuma satu doang bisa ini. Tapi kalau satu sih hanya nge-return nilai berarti ya. Terus misalkan D sampai Z juga boleh sih. Cuma kan kayaknya nggak perlu sebanyak itu. Intinya mah parameter itu bebas. Bebasnya itu maksudnya eh, ada berapa parameter yang dibutuhkan tergantung dari fungsi yang mau kita buat. Tapi untuk nilai A, B, C-nya itu harus nilai bilangan bulat ya Kak? Kalau misalnya nilai-nilai pecahan gitu, bisa nggak misalnya? Bisa, Bisa ya? bisa. Nah, ini kan contohnya kan penjumlahan. Mm-mm. Kalau kita coba bilangan desimal gitu ya. Mm-mm. Oke, berarti kalau dibilang desimal, ininya dipersimpel deh. Kita mau bikin baru ya. Oke, desimal desimal dan D ini D dan E kan ritmenya sama. Ditambah I. Pilih simbol penjumlahan sama dengan
desimal kunci 4. Dia perlu dua parameter ya. Iya, Kan boleh. kita tuh mau itu nilainya. Oh ya, oke. Thank you, Terus Kak. ya, oke, sekalian kita ini. Terus apakah bisa gitu mengembalikan string? Oh, ini udah ya. Bisa. Jawabannya bisa. Kalau string lah kayak gini. Tapi kalau string dikasih parameter kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Wah, bikin deh. Apa namanya? Hmm, ya juga ya. Jadi fungsi itu dia tuh bentuknya bebas bahkan untuk parameter dan returnnya tuh bebas gitu mau string, integer, tadi float atau double. Bahkan kalau mau bikin returnnya berupa array atau objek pun bisa gitu, tergantung kebutuhan. Oke, sampai sini mah aman ya. Lanjut kita default parameter. Tadi kan kita bikin semua function kita itu nggak ada default parameternya. Nah, ketika nggak ada default parameter, dia tuh harusnya error sih. Kayak kayak ini, kayak desimal penjumlahan, dia perlu dua parameter, tapi kita hanya kasih satu. Jadi bingung, nggak ada defaultnya. Jadi pro nggak jalan gitu. Nah, error. Nah, terus cara cara mencegahnya itu gimana sih? Nah, cara mencegahnya tinggal misalkan ini kan contohnya di string ya. Kalau contoh di aritmatika coba sama dengan misalkan hmm, ini error kan ada di line 19 yang ini yang tadi.
Nah, kita coba nih dengan default parameter, penambahan default parameter, apakah masih error atau tidak. Ternyata enggak ya. Kenapa enggak? Karena si E-nya ini, jika dia nggak dikasih dari bawah, dari si ketika manggil si fungsinya, nah, dia bakal terdefinisi nilainya itu bakal nol. Nggak, nggak akan bikin breakcode gitu. Kalau tanpa kalau tanpa ada apa namanya default value, ada ini sih dari hasil compile-nya itu akan ini missing, ada satu argumen atau parameter yang kurang. Jadi si functionnya, si return datanya itu tidak bisa diproses. Kayak gitu. Lalu kembali lagi, di default ini bisa apa aja gitu. Bisa apa aja bebas. Bisa tergantung ininya ya, tergantung functionnya ya. Kalau fungsinya lagi decimal penjumlahan berarti defaultnya ya tinggal disesuaikan aja tipe datanya gitu, integer atau float. Misalkan di sini lagi ini apa namanya, ngejalanin function string, return string, default value-nya ya string gitu. Coba kita di string, kayak gini. Di kosong. Nah, error juga karena tidak ada default. Selamat malam dari default. Nah, kalau kita isi gimana ya? Yang keluar adalah selamat malam dari parameter. Nah, si parameter ini jadi ketika manggil function diisi itu parameter. Tapi kalau dia nggak diisi, bakal ngambil default. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Oh, kalau aman. Kalau ada yang mau nambahin, kalau nggak ada kita lanjut ke nonton default parameter udah, berarti slide terakhir nih. Variabel global sama variabel global dan ini lokal sini maksudnya lokal function ya.
ikutin aja coba part yang di slide. Dan walaupun variabelnya sama tapi skopnya beda. Variabel. Ya, dia nggak akan konflik variabel karena skopnya si X ini walaupun variabelnya sama X itu di skop si function contoh. Nah, apa jadinya kalau misalkan bikin lagi variabel X di sini. Nah, nilainya bakal jadi 5 ya. Karena di definisi awal 10 terus ketika ngeksekusi line berikutnya X-nya diupdate lagi jadi 5 gitu. Tapi kalau dia beda skop, nah nggak akan ini sih nggak akan ke replace value-nya. Ini berguna ketika apa? Contoh kalau untuk variabel global ini akan berguna ketika kita membuat eh, program, tapi si variabel yang ini akan dipakai dibutuhkan di semua hampir di semua function kayak gitu, atau dibutuhkan secara global gitu. Nah, ini lebih baik disimpannya tuh di global. Contohnya kayak user ID kayak gitu ya. Itu bisa disimpan di global. Nah, kalau yang kalau ini kan function ya spesifik sih tadi seperti yang dicontohkan kayak gitu. Paling sampai situ ada yang ditanya dulu nggak ya? Ada. Ini ada ini sih sebetulnya ada latihan. Nanti latihan mandiri aja. Sekalian belajar itu ya, belajar bikin merge. Nanti slide-nya aku kasih untuk pembahasan ininya loop, looping sama function dari saya sih segitu.
Nih, coba nge-push ya. Tadi kan udah git branch fitur login, fitur apa, looping. Nah, sekarang coba di commit dan add untuk Pak, mau Pak tadi ya. ini ditelepon sama orang kantor. Untuk yang function itu kelewat kayaknya Hmm, saya Pak. Boleh di ini nggak, Pak? Di oke. copy ke komen Pak. Di copy kemana? Di kolom komentar biar ini. Kalau boleh sih. Oh, yang fungsi ya. Mm-mm. Oke. Di fungsi juga ada diskusi. Bentar. Ini ada perlu aku jelasin ulang nggak ya Pak? Yang ini. Nggak apa-apa emang Pak. Nggak apa-apa. So kalau mau ditanya dulu fungsi dan parameter sih sebetulnya. Kalau fungsi kan kayak gini ya Pak ya. Nih, pure Hmm. fungsi tanpa parameter dan return. Kegunaannya ya untuk dipanggil di beberapa tempat ya, bisa berkali-kali tanpa tanpa menulis logik yang sama gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau parameter kira-kira yang mana ya Pak? Parameter itu apa ya? Nah, parameter itu secara definitif ya, bentar ya Pak ya. Kalau parameter itu nilai yang dikirim ke fungsi. Yang dikirim musik. Nilai yang dikirim ke fungsi. Oke, misalkan kita punya punya fungsi gitu Pak, namanya penjumlahan. Mm-mm. Nah, kan si penjumlahan ini bisa dipanggil ya, kan Mm-mm. fungsi ya penjumlahan, bisa Mm-mm. dipanggil kan beberapa Mm-mm. kali. Nah, Mm-mm. dia tuh memerlukan parameter. Nah, Iya, di sini tuh contohnya ada 3 parameter gitu. iya, iya. Nah, 721 ini adalah parameter. Sebuah Mm-mm. nilai yang dikirimkan ke fungsi penjumlahan. Nah, itu parameter. Nah, di Iya. sini parameternya nggak mesti nggak mesti ditulis 721, tapi tulis aja kayak inisialisasinya A, B, C gitu. Mm-mm. Nah, 7 ini sebagai A, 2 ini sebagai B, 1 ini sebagai C. Lalu ya tinggal kalau yang bawah ini, blok bawahnya ini blok logiknya. Oh, Dengan siap. parameter yang ada, kita tuh mau ngapain? Kalau ini Mm-mm. mau mau bikin penjumlahan atau eh, fungsi Pengurangan, aritmatika pengembalian. sederhana gitu. Nah, return itu pengembalian dari hasil aritmatikanya. Ini namanya return. Mm-mm. Jadi penjumlahan dengan parameter 721 nanti hasilnya tuh berapa tadi tuh? 10 gitu. Misalkan 7 dikurangi 2 5. Oh, ini 5. Kalau kayak gini pasti 10. Ya gitu sih. Intinya kalau parameter itu nilai yang dikirim ke fungsi, kalau kalau return itu pengembalian nilai dari hasil logiknya kayak gitu. Itu tuh bisa apa aja ya, bisa bentuknya. Ini kan contoh float, Desimal ya. desimal, desimal. Bisa string juga bisa. Mm. Ya tergantung kebutuhan sih kayak gitu. Kayak gitu. Ya, ada lagi Pak? Siap Pak, makasih Pak. Cukup. Cukup ya. Kalau cukup paling oh iya, ini ada latihan tapi silakan latihan mandiri aja. Nanti slide-nya saya share. Kalau udah kita masuk ke Git
untuk, nah kita belajar ini ya, belajar branching. Nah, kan tadi sudah membuat branch dengan fitur looping. Sekarang kita mau ini nih, mau menggabungkan gitu, menggabungkan ke master. Gimana caranya? Pertama, ini dulu deh, kita push dulu. Kemarin kan caranya kalau kalau ada file baru dan ada perubahan baru harus di add ya. Git add. Add. Ada adjustment, bukan adjustment, ada add value, ada add file baru. Ada 3 add file baru. Habis itu di commit, mau bikin satu checkpoint, mau bikin satu checkpoint. Hasilnya apa? Belajar grup dan fungsi. Ini udah masuk ke checkpointnya. Masuk jam sekarang ya 22:29. Nah, kalau di VS Code sebetulnya lebih enak sih, bisa dilihat. Nah, di fitur looping ada apa aja. Oke. VS Code bukan. Lagi commit, push, cukup git push aja sih. Nah, git push ini artinya dia mau nge-upload ya ke branch ini nih, ke branch fitur looping. Belum ada. Nah, kalau sekarang harusnya udah ada nih. Nah, kalau dari GitHub-nya di sini nih, fitur looping. Pertama ya, hasil dari master, semuanya di copy, tapi ditambah folder looping. Nah, sekarang di master, di main ada nggak? Belum ada. Oke, sekarang gimana caranya biar ada? Ada 2 cara. Pertama itu kalau mau di lokal, bisa langsung di merge dari mainnya. Caranya gitu. Pertama, pindah dulu ke main. Nah, ini nggak ada nih codingan ini nih. Codingan for loop ini. Walaupun dipaksa. Bahkan foldernya nggak ada ya. Sekarang gimana caranya biar ada? Dan cara git merge dari main ngambil ke feature. Nah, ini sebetulnya tidak boleh dilakukan. Harus lewat pull request. Nah, kapan ini bisa bisa kita lakukan gitu? Selama dia bukan main, mau nge-merge boleh. Contohnya gini deh. Kita pindah lagi ya. Bikin branch baru. Di check out min B. Misalkan itu. Nah, if check out min B ini artinya
sama kayak give branch fix looping terus pindah branch tapi dalam satu kali komen gitu. Artinya kita akan check out ke branch fix looping tapi bikin branch baru gitu. Based on future looping. Kayak gitu. Coba di sini kita mengubah value. Nah, ada satu perubahan. Kita harus add dulu. Form. Ini udah bisa di merge nih. Kalau kayak gini. Tapi merge lokal. Caranya kita mau kita pindah dulu. Nah, merge. Oke, Git status. Sekarang lagi ada di branch fitur looping. Tapi kita mau contoh ya, nge-merge ke fix looping. Git merge fix looping. Nah, ini udah di merge nih. Tadi yang perubahan parameter. Merge itu artinya menggabungkan ya. Merge itu menggabungkan antara brand satu dan brand lainnya gitu. Nah, brand selainnya ini spesifik gitu. Mau dari brand apa? Misalkan harus ditulis misalnya fix looping. Nah, ini kenapa boleh? Masih boleh gitu. Kita melakukan merge di lokal. Karena yang kita ubah fitur branch fitur gitu. Branch fitur bukan branch main. Nah, ini boleh nih kita rubah. Nah, kita udah merge, kita push. Ya, lupa. Push. Origin git push origin ini mau push ke sini lah ini gitu. Mau push ke GitHub. Oke. Nah, udah sama kan? Udah 1:1. Nah, kalau udah di merge, udah oke. Kita lakukan compare and pull request. Dari fitur looping mau masuk, mau naikin ke main gitu. Bisa. Deskripsi bebas sih mau ditulis. Yang changesnya apa? Penambahan, bukan looping. Dan nah ini bisa set review. Misalkan siapa yang reviewernya. Bukan kita sendiri sih yang review. Nah, kalau S ini boleh ke sendiri.
Ini pull request itu kayak gini sih biasanya. Mau menggabungkan branch fitur ke branch utama gitu. Supaya dia lewat fitur pull request, supaya nanti yang bertanggung jawab di projectnya, misalkan leadernya, tag leadernya itu bisa review dulu code, code yang mau masuk ke main ini apa, takutnya malah bikin error. Kalau sudah dinyatakan oke, nanti ya tinggal di merge. Kalaupun enggak, nanti ditolak gitu, bisa ditolak, bisa di close kayak gitu sih. Untuk branching ini gimana, ada yang mau ditanyakan nggak Mas Andi atau yang lainnya? Puyeng Pak, puyeng. Mas Iqbal, Ya. berarti kalau eh merge itu dia ngegabungin dari branch lain ke misalnya ke branch main ya. Mm-mm. Misalnya lagi apa namanya? Collab buat bikin fitur atau codingan yang berbeda gitu ya. Betul. Nanti si Gitnya cara ngevalidasinya gimana kalau misalnya sama gitu filenya? Kan Oh, takutnya kalau ada file bentrok ya. sama biasanya gini Pak, biasanya gini Mas, dia tuh bakal Hmm. ada konflik sih. Contohin Hmm. konflik gimana ya, bentar. eh Ya kita di main. Nah ini belum ngepul ya, gitu. Nah kalau Gitful itu ngedownload ya. Hmm. Oh, karena belum di. Oke, gimana caranya ya kalau nentuin konflik? Oh, gini aja. Misalkan ada nge-adjust di sini nih, Mm-mm. si fitur looping. Iya. Coba ya, kita adjust dulu. Nah, kayak gini. Oh, kayak gini juga bisa sih kalau udah pakai VS Code. Yang penting komennya udah tahu. Ya kan ini ada perubahan. Sekarang ownernya nih, konflik ya tuh. Ya, tidak sih. Tawan sih kalau misalkan ada satu file yang dibawa barengan. File yang sama, baris yang Mm-mm. sama gitu ya. Iya, file yang sama, baris yang sama. Nanti nanya dulu nih mau pakai versi yang mana. Hmm. Ini belum ada konflik lagi. Nah, konflik nih. Hmm. Konflik. Oke. Itu filenya sama ya? Sama, filenya sama, lainnya sama. Hmm. Tapi ya ini kejadian sih. Tapi harusnya mah karena kan setiap orang harusnya punya ini ya, punya tasnya sendiri-sendiri gitu. Iya.
Jadi biar biar kecil kemungkinan Iya, konflik tapi ya. kemungkinan konflik tetap ada, Hmm, tapi cara menanggulanginya gitu gimana? Ini secara fitur, Kadang-kadang tadi itu. suka miskom, Mas, biasanya. gitu ya. Iya, biasa barengan sama. Dia nggak tahu kalau kita ngerjain yang sama gitu. Hmm. Biasanya. Pas di commit baru ketahuan, oh sama sama ini Tuh, gitu. kayak gini Mas. Ini kan baru satu satu line ya. Hmm. Kalau satu file gimana Mas? Pusing gak Mas baca? Diteliti satu-satu. Iya, satu-satu. Nah, ini mau pakai yang mana? Ada current change, ada incoming Hmm. change. Kalau current change itu artinya perubahan yang kita lakukan di branch ini. Oke oke. Artinya di branch looping nih, ngambilnya branch looping. Hmm. Kalau incoming itu ngambil dari eh, incoming yang bukan branch dari branch kita gitu. Perubahan orang lain lah ibarat. Hmm. Dari Bisa juga misalnya, gimana? misalnya dari feature ya yang incoming. Incoming itu justru bukan, ya sebenarnya bisa dari feature, bisa dari apa. Hmm. Intinya incoming mah bukan dari codingan kita aja, Oke bukan oke. codingan dari branch yang saat ini kita buka aja. Kayak gitu. Bisa juga sih kalau di Ejectbot, cuma nanti nggak konflik. Cuma nanti biasanya error nih ininya, Berantakan. berantakan. Jadi kalau ada dua return gitu. Hmm. Nah, ini kalau Mas siapa ya? Mas Budi yang ngefix kayak gini devnya apa leadnya Mas? Oh, kalau itu lead-nya itu biasanya. Kalau konflik Leadnya. gitu. Nah, Tapi soalnya nanya nanti, dulu kan. iya, takut kemana-mana nanti itu. Hmm. Gitu Hmm, kan. Nah, soalnya yang biasanya tahu lead. keseluruhan Hmm, kode kan dia biasanya. Kalau kita ngerjain sesuai perintahnya aja, iya, fitur-fiturnya aja. iya. Gitu sih. Oke, biasanya gitu sih. Hmm. Leadnya nih nanti yang kerjanya kayak gini. Tapi double confirm sih biasanya. Nih mau pakai yang mana nih? Oke Nah, oke. kalau Paham. udah kayak gini sih berarti ya udahlah pakai yang ini aja. Hmm. Udah jadi komit lagi aja. Kita cek masih ada konflik atau udah resolve. Nah, ini udah resolve tuh. Ada ininya. Ini udah dibenerin nih di comitnya. Kalau dicek di sini nih, yang terbaru perubahannya apa aja. Nah, kalau udah kayak gini aman. Aman ya Itu kode hijau. kalau udah hijau udah boleh tuh. Kalau sebelum hijau mah kayak tadi konflik harus Hmm. dibenerin dulu sama sama yang ini ya, bisa leadnya. Kayak gitu sih. Kita coba merge, merge. Nah, udah merge. Artinya kalau udah merge kayak gini udah masuk nih ke main. Tuh, udah ada ya di looping. Si branch feature ini sekarang udah nggak kepake nih, boleh dihapus. Atau ketika pull request tuh ada centang mau dihapus apa enggak. Idealnya setiap feature itu dihapus ya. Kalau udah naik ke main, kecuali masih belum naik ke main. Paling itu sih dari aku pembahasan looping sama git lanjutkan. Mas Budi ada yang mau tambahin?
Paling ini sih, tadi kan banyak yang masih bingung ya, pusing ya, kayak gini ya, apa versioning. Sebenarnya emang kalau misalnya kita cuman contohnya sendiri agak susah sih, kalau nggak rame-rame. Kalau rame-rame baru ketahuan loh, kalau enak kayak versioning gini. Jadi fiturnya itu bisa dikerjain bareng-bareng gitu. Nanti selesainya sama gitu. Misalnya satu hari, misalnya ada 9 fitur, ada 9 orang ngerjain, sore komit semuanya, selesai lo 9-9-nya. Paling gitu sih cara sederhananya ya, kalau Hmm. di aplikasinya. Jadi tugasnya Dibedain. bisa dibagi, nah, bisa dibagi-bagi gitu. Jadi bisa cepat pengerjaannya. Tapi kalau sendiri emang belum kelihatan sih fungsinya buat apa. Tapi kalau Hmm. misalnya kita udah timnya banyak, itu lebih membantu sih kayak gini, versioning kodenya. Mungkin itu aja sih kalau misalnya masih bingung ya, masih baru-baru ya. Apalagi belum pernah misalnya belum pernah megang Git, terus belum pernah kerja tim di Git. Pasti masih bingung emang, saya juga dulu bingung banget itu. Kenapa harus pakai gini gitu. Ternyata yang fungsinya buat kolaborasi rame-rame aja. Hmm. Seperti itu sih. Terus dia juga bisa ngeliat kan siapa yang komit. Jadi ketahuan no pelakunya siapa nih yang bikin konflik gitu. Iya, iya. Jadi nggak bisa bohong gitu. Hmm. Misalnya Mas Indra nih, wah Mas Indra kok nggak jamnya saya nih. Kan Tahuan. kadang-kadang gitu kan, wah ketahuan nih siapa nih yang komit nih gitu. Biasa Hmm. gitu loh. Hmm. Jadi emang Sebisa Ketahuan tujuannya sih. mungkin, buat ya buat kolaborasi ya. benar. Sebisa mungkin Ketahuan. jangan ada konflik. Kalau Hmm. ada konflik ya itu jadi PR Ada nanti. ada ininya. Iya. Kadang-kadang emang gitu sih masalahnya. Hmm. Gitu aja Saya sih juga paling tuh yang pakai belum ini. paham. Heeh. Untuk ekstensi juga saya pakai ini nih, GitLens. Soalnya kalau di kuliah emang jarang diajarin kolaborasi Jarang gini. sih. Heeh. Heeh. Harus dipraktek langsung. Soalnya kalau kuliah masing-masing ya kadang-kadang ya. Nggak pernah diajarin kayak kolaborasi yang itu. Yang kayak gini. Saya aja nggak dapet kayaknya saat dah. Belajar pas di kerjaan itu. Kerjaan ya. Heeh. Belum sih, kayaknya belum masuk kurikulum gitu. Heeh. Harusnya sih udah ya. Harusnya tapi nggak tahu ya. Tergantung yang ngajar mungkin. Karena bagus nih, lumayan. Ilmu gratis dari Mas Iqbal nih. Mantap. Paling ini sih untuk extension GitLens. Tahuan nanti siapa yang tuh yang edit. Kayak gitu. Paling itu sih untuk malam ini. Udah jam 11. Materinya bisa upload di sini. Jadi kalau mau melihat yang ini untuk slide-nya bisa di clone aja gitu ya. Terus di full master, udah ada di master. Nah iya tuh, nanti kalau misalnya ada yang mau nyoba kolaborasi, bisa hubungi Mas Iqbal biar di merge pull request juga nah. Kalau misalnya mau nyoba. Paling gitu ya. Iya. Coba aja ubah satu ini mas. Coba bikin branch baru, ubah aja satu kayak gini nih. Satu komenan atau apa. Coba di pull request kayak gitu. Itu sih dari aku cukup. Dari yang lain cukup juga atau ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, yang lain Aman-aman. mungkin mau nanya apa gitu, diskusi tentang apa. Gimana tadi Kak, Mas Indra? Enggak, dari saya udah sih. aman Mas? Aman-aman. Aman. Yang kemarin ada yang udah masuk belum ya? Masuk malam itu. Mas Indra ya Mas ya? Udah. Rabu Oh, kemarin. ngapain aja Mas? Mana Mas? Belajarnya? Perkenalan doang apa langsung belajar? Yang mm, si Pak Mashun yang eh, modeling and optimization ya ngelasin materi sih, cuman nggak yang berat-berat gimana gitu. Oh, kayak pengenalan Masih gitu. masih Pengenalan itu pengenal, ya. tapi Oh, udah pakai slideshow. oh udah pakai PPT gitu ya. Heeh. Terus kalau yang analisis apa tuh algoritma analisis ya, Mhm. itu Pak Horil Basir
cuma pengenalan sih, nggak bahas materi. Oh, pengenalan aja berarti ya. Itu Iya, absennya pakai apa, Mas? Barcode atau apa, Mas? Kalau di sebenarnya kemarin udah absen nggak? pakai web. Kemarin absen, cuman Absen. sebetulnya udah pakai web kan kata dosennya. Mm-mm. Kata Pak Horil Basir tuh yang dosen analisis, cuman katanya pernah ada yang komplain, dia hadir tapi kok dianggap absen Oh di gitu. sistem. Jadi ada dua tuh, satu kertas kayak Oh kayak ujian manual gitu, sekolah gitu, heeh, ada tangan gitu. paraf, heeh. Oh, Ada juga web. Sebetulnya oh udah berarti udah dua. dari web, heeh, Oh, jadi punya cadangan gitulah. Tapi yang oke utama oke. sebetulnya kata dosennya dari web. Oh gitu. Heeh. Oke, baru tahu saya juga. Terus sama yang kalau yang e-learning itu udah diisi, Mas? Udah disuruh isi apa gimana? Belum, Belum ya? kayaknya pertemuan kedua kali ya. Iya, Oh pertemuan minggu kedua ya? depan ya harusnya. Kan di jadwal dari Unpam tuh kan 15 sampai 20 September ya, Hmm. mulai pengisiannya. Oh berarti kalau pas kita online nggak offline ya? Berarti ya? Iya, Oh ganti ya online berarti kalau heeh. minggu Kalau keduanya gitu ya? iya, kalau Oh jadwal oke sih gitu oke. ya soalnya, apa namanya, luringnya, yang luring yang offline itu nggak ada jadwalnya, nggak ada jamnya. Oh oke oke. Kiraan saya kita masuk terus nih. Terus yang online buat tugas atau apa gitu. Ternyata pengganti offline ya? Iya, Oh, oke oke. Tapi kalau tapi kelas C berarti tetap masuk apa enggak ya? Nah itu nggak tahu. kurang tahu deh. Harusnya Oh, sih enggak kalau sih kelas sama B kan harusnya. ini ya, kalau kelas B kan berarti 2 minggu sekali ya Mas ya ngampusnya ya? Kalau yang Rabu Jumat, ntar lihat Pas jadwal dulu. malam. Iya, kayaknya sih Iya. Harusnya sama sih ya. Masa ya kita masuk mulu Sabtu. Iya, 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 iya. Enggak ini nggak ada berarti. Berarti masih Indra dong nih ya, yang ini ya. Yang B ya. Ada lagi nggak yang B-nya? Bang dan sama Bang Fahmi sih Coba paham. Hmm. nggak join ya. Mas Daniel. Nggak ada. Ini kok regular C forward Itu ke sampai jam 11 kemarin mas. enggak sih, Itu ada. Oh setengah itu nongkrong 10. dulu. Oh setengah 10 doang. Iya, setengah 10 juga nggak genap setengah 10. Jam Ah, 9 lewat lah. Kata hmm. kata dosennya kalau jam 9 tuh kadang udah diingetin sama staff Unpamnya Iya. buat end, Oh, kan oh udah jam 9 batasnya. dimati-matiin. Oh udah di Iya. ini, udah dimatiin. Iya, nggak usah setengah 10 banget gitu kok, kata Oh gitu. kaprodinya juga. Oh, Kalau lantai 3 sih oke masih oke. rame ya, cuman kan kadang dosen ada juga yang ngajar di lantai 7 gitu. Itu udah Oh Oh, gelap. buset, udah horor ngeri nih banget. lantai 7. Ngeri banget itu berarti. Iya, makanya Udah kata tinggi banget. kata kaprodinya nggak usah setengah 10 banget lah, jam 9 udah Nah, selesai gitu, ya, ya. Berarti aman kemarin yang pertemuan pertama ya. aman. Nggak ada yang ini. Oke oke Mas Indra, makasih infonya Mas. Sama Mas Buri. Ya udah mau diskusi lagi nih atau apa? Si masukan atau apa? Atau nanya tadi yang belum sempet. Mumpung masih Iqbal masih ada nih. Mas Afif nih. Nggak ada suara nih Mas. Kemana dia nih? Aduh. Nggak ada nih ya berarti ya. Apa kita udahin aja kali ya? Oke, kalau nggak ada main aja. Udah malam. Ini tinggal recordnya tinggal di stop aja kan ya. Nanti masuk sendiri ya. Nah, kurang tahu. Aku kurang tahu juga Belum ya. pernah pakai. Pasti sih otomatis harusnya ya Otomatis ya. Oh ya ke, udah. ke akun. Ya udah mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Makasih nih buat Mas Iqbal ya atas materinya tadi yang tentang Python, perulangan, continue break, fungsi, parameter, dan lain-lain. Sama kolaborasi GitHub-nya nih yang lanjutin kemarin ya.
Ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya untuk Amin. kedepannya Amin. nanti perkuliahannya, biar nggak kaget-kaget amat kalau misalnya disuruh ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Kasih Ya, Ya, Kak. sama-sama. semuanya. Ya teman-teman. Kasih Kak. Izin live. Izin live.